Shalom sahabat Sang Sinar, bersyukur untuk pagi hari yang baru di mana kita dapat bersama-sama datang ke hadirat-Nya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam langkah kehidupan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mari sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Oh Tuhan, ucapan syukur yang tak terhingga kami nyatakan kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tetap dan selalu menyertai setiap kami yang berlindung berharap hanya kepada-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar menguatkan iman percaya kami, untuk kami teguh hanya di dalam Engkau, Allah yang kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Sahabat Sang Sinar, kesempatan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Bunyinya demikian: Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Sahabat Sang Sinar, suatu waktu ada seorang pelaut dari Portugis yang bernama Bartolomeus Dias. Ia diperintahkan untuk mencari rempah-rempah di daerah lain, karena pada waktu itu
Columbus sudah berhasil menemukan benua baru, dan karena keterbatasan teknologi pada waktu itu, mereka berusaha untuk mencari daerah-daerah baru sambil melaut tanpa mengetahui kondisi dunia secara meluas. Mereka hanya terus berjalan dan berjalan terus. Namun yang menjadi masalah adalah ketika mereka berjalan, karena mereka tidak tahu arah dan tujuan yang tepat. Tidak seperti ketika kita ada pada masa kini, di mana kita bisa mengetahui titik arah kita ataupun titik letak kita. Namun pada waktu itu, dengan segala keterbatasan, mereka terus berjalan dan terus mencari daerah-daerah baru untuk menemukan daerah-daerah seperti yang ditemukan oleh Columbus pada waktu itu. Namun yang menjadi masalah ketika mereka mencari daerah-daerah baru, pelayaran mereka terkendala karena ada angin badai yang begitu kuat. Sehingga pada akhirnya justru yang terjadi, mereka bukan lagi menemukan daerah baru, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka berupaya sedemikian rupa untuk dapat menyelamatkan diri mereka. Bartholomeus Dias tercatat menjadi seorang penemu dari sebuah pulau yang disebut dengan nama Pulau Pengharapan. Penamaan dari nama pulau tersebut tentu tidak lepas dari perjalanan atau kenyataan yang dialami oleh Bartholomeus Dias dan teman-teman, di mana mereka pada akhirnya berhasil menyelamatkan diri mereka dari badai topan yang begitu besar, karena mereka berhasil mendaratkan diri mereka di sebuah pulau yang akhirnya membuat mereka bebas dari badai yang mengerikan. Di dalam perjalanan kehidupan kita acap kali pun tidak lepas dari berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah adalah tatkala kita tidak mengetahui siapa yang menjadi tempat perlindungan kita. Siapa yang menjadi tempat yang menjadikan kita terus tenang, teguh, sekalipun diterpa oleh badai. Pemazmur di dalam kesempatan ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Dia yang menjadikan segalanya. Bukankah ini merupakan sebuah jaminan yang begitu luar biasa kepada kita orang-orang percaya, bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga kalau engkau hari ini ada di dalam pergumulan yang berat, jangan lupa kita punya Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Hal yang kedua yang kita bisa lihat, selain Dia adalah Allah yang menjadikan segala sesuatunya, di dalam ayat yang kedua menyatakan kepada kita bahwa Dia setia untuk selamanya. Sehingga kalau kita melihat bukti-bukti ini, boleh dikatakan apa yang kurang dari Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Selain Dia juga pribadi yang luar biasa, menciptakan segalanya, melakukan satu tindakan yang penuh dengan kesetiaan. Sesungguhnya dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ternyata Dia juga pribadi yang mampu memberkati kita. Ada hal yang luar biasa yang dapat kita lihat di dalam bagian firman Tuhan tersebut, di mana Dia yang kita sembah, Dia yang menjadi tempat perlindungan kita.
Di dalam ayat yang ke-7 kita bisa melihat di sana, Dia menegakkan keadilan. Dia memberi roti. Dia membebaskan orang terkurung. Tuhan yang kita sembah membukakan mata orang-orang buta. Menegakkan orang yang tertunduk. Sehingga tidaklah berlebihan jika kita memandang bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberkati kita. Untuk itu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetaplah ingat bahwa Dia yang kita sembah, yang kita andalkan adalah Dia yang menjadikan segalanya. Dia yang setia untuk selamanya. Dan Dia juga yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Menguatkan iman percaya kami untuk kami terus teguh hanya di dalam Engkau, Tuhan yang menjadikan segalanya, Tuhan yang setia untuk selamanya, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.